Lanjut, apakah pada kali ini pun dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden ini juga ada cawe-cawe Jokowi dengan tujuan agar pada pemilu 2029 anaknya baik Gibran maupun Kaisang bisa maju. Gitu. Ini titipan pertanyaan dari wartawan TV. Saya pikir ada itu, ya. Kita nggak memponis dia cawe-cawe ya, tapi terkesan ada karena putranya kan ketua partai, ketua umum lagi, ya. Jadi dengan memberlakukan 0%, setiap partai bisa mencalonkan calon presiden. Ini juga perlu kita cermati juga ini. Sekarang partai yang ikut pemilu berapa? Yang masuk pemilu berapa? Kalau 15, ada 15 calon presiden. Dan 15 calon wakil presiden. Kira-kira kemana arahnya? Nah ini kan udah mesti ada nih bohir-bohirnya juga. Itu nggak bisa terlepas itu. Iya, saya pertanyaan begitu karena di tubuh berita, di lead berita ini ya, di kepala beritanya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyambut baik putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presiden threshold sebesar 20%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, dan ini ada teman-teman lain, ada Mimbartu, SC Channel, Wan Kawan TV, M Roman, apa namanya tuh? Official, apalagi ada beberapa lagi. Dan tamu kita siang ini adalah Laksamana pertama Sony Santoso. Saya clear dulu, Sony Harsono ya. Laksamana Sony di jagat pergerakan, bukan orang baru, sempat kesandung berapa bulan ya? Wah udahlah jangan sebutin. Nggak mau ngomong. Saya sebagai ganti klunya aja antara dengan profesoran ITB sampai namanya Abdul Basit ya dan kawan-kawan ya. Sebelum itu atau setelah itu ada lagi? Wow, udah. Lalukan aja. Oke Bang Sani, ini ada kabar gembira nih. Kan kemarin kita juga kaget karena kita nggak ngikuti, tiba-tiba jebret. Ada berita Mahkamah Konstitusi membatalkan, menghapus ketentuan presidensial threshold, ambang batas pencalonan presiden. Yang dalam Undang-Undang Pemilu pasal 222 itu hanya partai dan gabungan partai yang punya suara 25% pemilu nasional atau punya kursi 20% yang bisa mengajukan. Akhirnya kita tahu pasangannya itu lagi, ya kan? Nah tiba-tiba jebret. Lalu orang euforia nih, gembira nih. Nah sebelum panjang lebar, Bang Sony ngeliatnya gimana? Lihat saya nih ya. Karena siapapun bisa jadi calon nih, asal diajukan nih, sama PSI kayak partai apa, partai bisa nih. Ayo. Terima kasih, Mas Edi. Jadi kalau orang ada seneng, pasti nanti ada susah. Ini sekali. Ya, proses ini bukan proses seketika. Lama ini proses. Ya. Berapa presiden dari mulai one man one vote. Nah sekarang dari mulai threshold 20%, 25% itu untuk nasional, suara nasional. Proses ini berapa presiden? 2 presiden. Baru sekarang disetujui sama MK ini. Kita juga harus mencermati, ya kan? Berarti ada pemesan, ada yang dipesan. Itu aja. Ada pemesan, ada yang dipesan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu pasti. Ya kan, pasti. Oleh sebab itu, dalam perkembangan ini, ya kan, kita cukup harus waspada. Tetap rakyat Indonesia, terutama wakil-wakil rakyat kita, ya, jangan terus terbuai dengan keputusan ini. Karena, waspadanya kenapa nih? Waspadanya karena yang lalu juga bisa seketika berubah. Ya kan ya? Misal masalah umur dari yang udah ditentukan, waktunya singkat sekali. Padahal kalau menurut undang-undangnya itu kan undang-undangnya itu berlaku pada saat yang berikutnya. Tapi ini bisa aja nanti
pada saat mau pemilu ya kita lihat aja nanti. Oke. Nah, jadi oleh sebab itu kita gembira, senang menyambut ini, tapi kita juga siap ya menerima perubahan yang seketika. Karena biasanya ini ya, ada perubahan-perubahan yang sifatnya seperti ini perubahan ini. Oke. Nah, jangan terus gembira ke bawah kegembiraan itu dulu. Oke, jadi saya bantu sambungin lagi teman-teman sekalian. Ketika Bang Sodi mengatakan sejak beberapa tahun lalu ini bukan barang baru, memang betul ya. Sejak 2017 Bang. Betul. 2017 5-nya ditolak, 27-nya tidak diterima. Saya nggak ngerti nih bedanya apa. Oke ya, yang tidak diterima itu artinya memang tidak dibahas sama sekali. Alasannya legal standing si pengaju tidak terpenuhi gitu ya. Saya ingat salah satunya namanya Rijal Ramli almarhum ya. Waktu itu dia pakai pengacara yang antara lain Refli Harun ya. Oke Bang, sekarang begini Bang, ada dugaan ya kan ini kan cuma 4 mahasiswa. Yeah. Sebagaimana dulu si Almas anaknya Bonyamin Saiman ya mengajukan judicial review usia capres dan cawapres diterima. Ujuk-ujuk bahkan udah lewat hari segala macam gitu mahasiswa. Nah ini ternyata di belakang ini ada cawe-cawe Jokowi. Nah sekarang kita mengerucut, apakah pada kali ini pun dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden ini juga ada cawe-cawe Jokowi dengan tujuan agar pada pemilu 2029 anaknya baik Gibran maupun Kaisang bisa maju. Gitu. Ini titipan pertanyaan dari wartawan TV ini. Saya pikir ada itu. Ya, kita nggak memponis dia cawe-cawe ya. Tapi terkesan ada karena putranya kan ketua partai. Ketua umum lagi ya. Jadi dengan memberlakukan 0%, setiap partai bisa mencalonkan calon presiden. Nah, ini juga perlu kita cermati juga ini. Sekarang partai yang ikut pemilu berapa? Yang masuk pemilu berapa? Kalau 15, ada 15 calon presiden. Dan 15 calon wakil presiden. Kira-kira kemana arahnya? Nah ini kan udah mesti ada nih bohir-bohirnya juga. Itu nggak bisa terlepas itu. Iya, saya pertanyaan begitu karena di tubuh berita, di lead berita ini ya, di kepala beritanya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyambut baik putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presiden threshold sebesar 20%. Jokowi berharap akan muncul banyak capres di Pilpres mendatang. Lalu netizen menambahkan khususnya Gibran dan atau Kaisang. Kan gitu, Bang Dul ya? Sekarang saya tanya nih, saya tanya balik tanya. Kapasitasnya Bapak itu sebagai apa? Dia senang banget supaya calon lebih banyak. Ya mantan presiden itu. Ya, oke, mantan presiden sebagusnya kalau dia bapak bangsa, ya kan negarawan. Nggak perlu bicara begitu dia. Kenapa? Ya kan, udah cukup itu yang ahli hukum, penegak hukum. Nah, begitu. Jadi nggak ada seolah-olah dia tidak ada punya kesan. Gitu. Kalau ini kan dia terkesan. Dia ngajarin nih ya, jangan ketahuan lu gitu ya. Jadi kan udah terbuka, ya kan? Dia senang dengan 0% itu. Ya kan? Jadi akhirnya orang makin bertanya-tanya. Pasti ada kaitannya nih gitu ya. Nggak usah sekarang saya ingin masuk ke penerawangan 2029. Kalau bener niatnya begini ya. Dengan kualitas Kaisang yang begitu seperti sekarang, apalagi kualitas Gibran yang sekarang udah nggak mau sambutan lagi loh, cuma selfie doang, salam mulu kan, ngomong belepotan mulu kan. Nah, apa laku ini bocah-bocil ini dijual pada 2029 Bang? Apa rakyat masih mau pilih orang-orang seperti ini yang kualitasnya nggak ada, bapaknya nggak jelas, pendidikannya dan sebagainya terusnya? Pasti laku nih begini nih. Namanya rakyat, ini kan ada pangsa pasar ini. Nah, ini kan pasar mana nih, ya nggak? Kan beda dong pasar Jatinegara sama pasar Glodok, ya kan? Konsumennya siapa, ya nggak? Terus beda lagi pasar Kebayoran Lama, ya kan? Beda lagi di Sumatera. Jadi ini tetap yang namanya bokir itu dalam Pilpres itu selalu ada. Ini yang kita cegah. Oleh sebab itu yang kita bangun adalah masyarakat yang cerdas.
Ini kita juga masyarakat kita cerdaskan. Siapa itu yang mencerdaskan? Para parpol itu tadi. Harusnya jangan tinggal diam. Dialah yang mencerdaskan rakyat untuk tahu politik dan mengerti politik. Ya kan? Jangan sampai sekarang kan bias ini. Bansos dalam rangka pemilu. Iya. Nanti larinya ke hukum lagi kan sah-sah aja. Iya, soalnya mencerdaskan rakyat ini kan kalah dengan serangan fajar, serangan juhur, serangan asal. Ya kan? Itu makanya harus dicerdaskan dulu. Mungkin dalam perspektif seperti itulah, mungkin Jokowi masih alah nggak apa-apa. Sekarang kita jual aja, nanti pada saatnya kita guyur pakai bansos lagi juga selesai gitu ya. Kira-kira begitu. Okay. Nah, karena dia ini kan pencitraannya dengan bahasa begitu ya nggak? Kalau dulu pencitraannya kan gorong-gorong, ya kan? Terkeluarlah tuh bahasa masyarakat. Orangnya sederhana, ya kan ya, merakyat, ya kan. Nah, ternyata setelah begini nggak ada yang bisa bicara lagi kecuali dia yang punya harga jual untuk bicara. Demikian. Oke, teman-teman sekalian, saya kira udah cukup jelas buat kita semua, dan coba saya pengen dengar saran Bang Sony sebagai penutup. Rakyat mesti gimana nih dalam mengantisipasi atau menghadapi hal seperti ini? Mesti bagaimana rakyat? Saya pikir ini untuk rakyat disampaikan udah cukup banyak ya di YouTube, di media-media medsos. Saya cuma menyampaikan kita mari cerdas, ya lebih cerdas lagi. Kemudian kita lebih mengerti tentang bangsa ini. Kita belajarlah, ya. Ini para wakil rakyat, ya kan. Jangan bilang janji bupati, gubernur, pendidikan gratis, ternyata orang masih sekolah aja masih susah. Ya. Apalagi sekolah politik lagi kan. Ya. Akhirnya ya itu kalau mau ikut politik ya wanipiro, repot. Ini kita harus tegas, jangan kita sembunyikan lagi hal-hal seperti ini. Dan kita menyampaikan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinab. Demikian. Oke, good. Makasih banyak. Ya sedikit pesan lagi bahwa jangan gadekan ya masa depan kita, rezeki kita pada pemimpin-pemimpin yang nggak jelas kualitasnya dengan imbalan amplop dan sebagainya. Dan saya kira 2 periode Jokowi sudah lebih dari cukup sebagai pelajaran buat kita semua. Rusak, hancur luar biasa ya. Makasih banyak. Saya Dimulyadi untuk KPN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, makasih Bang ya.